Nisyan itu adalah bahasa Arab yang berasal dari kata nasya. Nasya itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya lupa. Jadi insan, nisyan itu adalah artinya orang yang pelupa, orang yang pendosa. Jadi karena itu kita ini semua pasti ada dosanya. Karena itulah maka tadi kalau kita berpuasa, mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa, dan karena itu kita itqum minan nar, dijauhkan dari neraka. Tapi oleh Sufi mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku tidak pantas masuk ke dalam surga. Kenapa? Tadi karena dosanya banyak. Menurut dia, menurut penilaian kita semua, kita dosanya banyak. Tapi apa katanya? Tapi ya Allah, saya tidak mampu untuk menahan siksa api neraka. Dia nggak pantas masuk surga, menurut dia. Tapi dia tidak mampu untuk menghadapi dan menerima azab yang akan diberikan Allah di dalam neraka. Karena itu apa? Karena itu ya Allah, terimalah taubat yang aku sampaikan kepadamu. Ampunilah segala dosa-dosaku, karena aku tidak akan mampu dimasukkan ke dalam neraka. Kalau dosaku diampuni, maka mudah-mudahan aku bisa dimasukkan ke dalam surga. Inilah Bapak Ibu Saudara yang saya kira hikmah yang paling penting di antara pelaksanaan ibadah Ramadan yang kita lakukan ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ya dalam sehari-hari kita akan dilatih betul berpuasa, Bapak Ibu Saudara. Kita dilatih betul-betul luar biasa. Kalau kata Allah ini hanya mengulang kaji saja, mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar dari ustadz-ustadz, apalagi sekarang ceramah Ramadan itu bukan hanya boleh sampaikan secara langsung seperti ini oleh ustadz-ustadz, tapi sekarang orang dengar ceramah Ramadan di YouTube, benar nggak? TikTok, balak kadang-kadang itu lebih viral daripada yang disampaikan secara langsung. Tetapi kita hanya mengulang-ulangi saja untuk sebagian mengingatkan kita bahwa disampaikan hikmah Ramadan itu sebetulnya banyak melatih diri kita untuk menjadi orang baik. Bagaimana tidak kita dilatih dengan orang baik? Karena orang berpuasa itu adalah ibadah khusus, ibadah yang saya kira kalau kata Allah itu hadiahnya atau pahalanya itu nanti akan langsung dibalas oleh Allah SWT dari dia. Kenapa ini menjadi ibadah khusus? Karena orang yang puasa itu sebetulnya adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya secara sendiri-sendiri, orang yang mampu mengendalikan dirinya secara penuh, sehingga tidak melakukan dosa-dosa besar ataupun dosa kecil. Karena itulah maka kalau Anda puasa, kemudian ada kesempatan untuk makan di siang hari, kemudian gak ada orang tapi makanannya enak, ya kan, semua lengkap. Karena kita berpuasa, kita akan mampu menahan diri kita tidak makan, betul kan? Walaupun tidak ada orang yang melihat. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat kita. Yang menentukan batal atau tidak batal puasa itu bukan sebetulnya orang lain, tapi yang menentukan batal nggak batalnya puasa kita siapa? Diri kita sendiri. Maka karena itu kita diminta untuk belajar, untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kita diminta untuk mengontrol diri kita sendiri. Maka kita tidak makan. Kemudian dalam bekerja sehari-hari di sini, kantor ini, kita datang tiap hari ketemu orang. Kita mengendalikan perilaku kita untuk tidak nipu orang, terutama pada masa bulan Ramadan ini. Kita diajari, kita tidak mau menipu orang lain, kita tidak mau membohongi orang lain. Kita berupaya untuk bagaimana agar lebih banyak perilaku dan akhlak kita itu akhlak yang diorientasikan pada mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karena itu apa yang kita harapkan dari perilaku-perilaku seperti itu adalah betul-betul pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Karena kita tahu Allah akan lihat. Bahkan dari hati kita sedikit pun, ya hati kita saja Allah akan tahu. Satu contoh begini. Ini ada bapak-bapak nih, terutama yang masih setengah bayan, bawah setengah bayan. Itu kalau lihat di sini kan banyak juga kadang-kadang ibu-ibu yang pakaiannya setengah-setengah baya juga, apa namanya, setengah-setengah pakai gitu tuh, yang kelihatan tuh. Apa kalau bahasanya di kampung saya, you can see kan, ada baju yang bisa kelihatan ke dalam. Kalau kita sedang berpuasa, Bapak Ibu, itu kalau kita lihat orang-orang seperti itu kan kadang-kadang ada niat, terniat di hati kita, terbetik sesuatu dalam hati kita. Yang terbetik itu misalnya yang bagus tuh, ini orang nggak menghormati berpuasa, akhirnya matanya dipalingkan, tidak melihat pada tadi katakanlah sumber dosa tersebut.
Tetapi ada juga orang yang pikirannya beda. Pikirannya, wah cantik juga cewek ini, ya kan? Bagus ini. Muncul nafsu, tidak ada pengontrol diri, lepas kontrol terhadap dirinya. Maka Bapak Ibu Saudara, Allah SWT tahu terkait dengan itu. Maka di dalam berpuasa kita diberitahu bahwa kalau ada hal-hal seperti itu mampu dan bisa saja mengurangi pahala puasa kita. Banyak sekali orang yang begini, amalnya terus, kalau sholat rawatibnya lengkap. Sebelum sholat zuhur, sholat rawatib dulu. Setelah zuhur, sholat rawatib juga. Sebelum asar, sholat rawatib. Sebelum isya dan sesudahnya sholat rawatib. Itu rajin. Tahajud rajin, tarawih, witir, rajin juga. Baca Quran juga rajin. Tetapi dalam perilakunya, sehari-hari kadang-kadang tidak bisa. Bisa menetralisir dan mengontrol dirinya untuk tidak melakukan dosa. Jadi ibaratnya kata ini dosa, ini pahala, itu sama, masih tetap dilakukan. Berarti apa yang dikerjakan di dalam puasa itu tidak mendatangkan manfaat apapun di dalam dirinya untuk menjadi orang yang baik. Maka di dalam hadis Rasul itu mengatakan, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un illal ju'i wal 'athas. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasa tersebut selain dari ju'. Ju' itu artinya lapar, wal 'athas dan dahaga. Jadi nggak ada pahala yang dia peroleh. Tidak ada peningkatan kualitas diri juga yang dia peroleh. Kenapa? Karena tadi nggak bisa mengontrol diri. Ini adalah salah satu hikmah di mana puasa ini memang betul-betul melatih kita untuk itu. Dan mudah-mudahan kita harapkan selama bulan puasa ini kita lalui dan kita nanti lulus, misalnya melaksanakan puasa selama 30 hari. Maka nanti di akhir walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kita menyempurnakan ibadah puasa kita sampai 30 hari, kemudian di akhirnya kita melakukan takbir, ya, mengagungkan nama Allah. Ya, dengan takbir kemana-mana, itu menandakan bahwa kita merasa bahwa Allah SWT Maha Besar, dan di kebesaran Allah SWT itu ada hikmah yang kita peroleh menjadi orang-orang yang insya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Hanya dengan orang-orang bertakwa itulah insya Allah kita bisa mendapatkan manfaat dari pelaksanaan ibadah Ramadan. Bayangkan ini 30 hari Ramadan ini enggak tanggung-tanggung, lama itu pelaksanaan. Kita mengontrol diri kita, mengekang semua nafsu kita hanya untuk mengharap ridha Allah SWT. Bapak Ibu Saudara, di dalam Ramadan ini tentu kami dari fraksi Partai Amanat Nasional juga merasa bagian dari bapak-bapak ibu-ibu semua. Di sini kami melakukan aktivitas sosial, memberikan santunan banyak, berkali-kali. Kemarin ibu-ibu persatuan ibu-ibu anggota PIA itu sudah memberikan santunan juga di sini, bahkan sampai ke komplek perumahan DPR di Kalibata. Kemudian kita juga memberikan santunan yang lain pada orang-orang, baik secara bentuknya THR atau yang lain-lain, baik per anggota, orang per anggota, baik kami di fraksi juga mungkin dengan para pekerja yang ada, kita juga memberikan itu. Ini adalah bagian dari juga hikmah dari pelaksanaan ibadah Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini memang kita dianjurkan untuk menyayangi orang lain, dianjurkan untuk berkasih sayang, menebarkan kasih sayang kepada orang lain. Karena Allah SWT itu sesungguhnya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan sifat kasih dan sayang itulah kita semua ini bisa hidup seperti itu. Karena itu hadis Rasul mengatakan kita harus mencontoh akhlaknya Allah. Akhlak Allah itu adalah sifat-sifat Allah yang 99 itu. Salah satu dua di antara sifat itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu seperti akhlak Allah, itu salah satu butir yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka karena itu kita menjadi orang yang harus kasih sayang kepada orang lain. Kita harus memberi, peduli kepada orang lain. Inilah bagian dari salah satu ajaran yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini.
Kemudian di dalam ajaran Islam kita kan juga tahu bahwa seseorang itu tidak sempurna imannya sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri. Jadi kami melakukan program seperti ini, terutama ini masjid hari ini memberikan santunan seperti ini. Ini adalah bagian dari penunjukan bahwa kami sayang pada saudara kami sesama. Jadi jangan ditafsirkan berbeda. Ini adalah bentuk kasih sayang kita dan ini adalah tuntunan dari ajaran agama kita. Memang diperintahkan kita untuk melakukan itu. Dan mudah-mudahan nanti kita semua juga ini bisa mendatangkan manfaat untuk keluarga kita semua. Dan ini insya Allah bisa kita kembangkan nanti dari waktu ke waktu. Perlu saya jelaskan bahwa saya kira salah satu fraksi yang mau mengorbankan ruangan sebesar ini untuk kepentingan umat yang ada di gedung ini ya cuma fraksi bikin masjid seperti itu. Makanya kantornya ketua fraksi juga cuma satu begitu kecil kantornya ketua fraksinya. Itu sangat kecil. Kenapa kecil? Karena kantor yang mestinya tempatnya ketua fraksi jadikan masjid. Ini juga bagian dari toleransi kita, bagian dari pemberian kita kepada umat. Bayangkan ini kalau sholat Jumat kan rame nih, full. Banyak sekali orang. Jadi ini bagian dari kita juga ini. Bagaimana agar masjid ini betul-betul memang bisa dimanfaatkan seefektif mungkin bagi kepentingan ya, terutama para pekerja di sini, orang-orang yang bekerja di sini. Kita tidak memandang kelasnya. Kalau sudah duduk di sini kan nggak kelas, ini siapa yang ketua fraksi, siapa yang ketua fraksi sering duduk di luar malah kalau sholat Jumat, karena jarang dapat depan ini. Karena saya juga nggak pernah minta tolong siapkan tempat saya depan, enggak. Karena ini milik kita semua. Jadi karena itu ini juga saya harapkan kita manfaatkan tempat ini. Kalau bisa ya kita makmurkan. Ya nanti mudah-mudahan takmir masjid ya itu bisa menambah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di sini. Sehingga dengan demikian nanti ini bukan hanya soal sekali setahun seperti ini. Ya, tetapi mungkin nanti kita buat pelaksanaan kegiatan lain di luar Ramadan ini yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh kita semua ya untuk kepentingan kita. Bisa jadi nanti kita belajar agama. Ini saya kira kan kadang-kadang karena kita sibuk bekerja, ini belajar agamanya kadang tidak sempat. Sampai di rumah kita sudah capek. Kadang-kadang macet di tengah jalan. Itu sudah rutinitas di Jakarta. Sehingga kadang-kadang sudah sampai di rumah kita malah sibuk mengurus. Kadang-kadang ngecek PR-nya anak kita, kemudian apakah sudah selesai semua urusan di rumah untuk anak dan mempersiapkan pekerjaan besok dan seterusnya, dan kita lelah dan tidur. Kadang-kadang nggak sempat. Maka mudah-mudahan ke depan ini masjid bisa melakukan kajian-kajian keagamaan, mungkin ya nggak usah panjang-panjang 1 jam pun sehari, bisa antara zuhur dengan asar, bisa seperti itu. Itu mungkin bisa dilakukan pasca zuhur, dan mudah-mudahan nanti kita undang orang-orang yang bisa memberikan ceramah. Kalau bisa ya belajarnya itu sistematis. Yang saya masuk sistematis itu ya jangan ceramah apa saja. Pokoknya Pak Ustadz datang ceramah apa saja, karena kalau ceramah apa saja dia pulang dari sini pada lupa. Yang paling penting itu adalah ceramah yang terstruktur, tersistematisasi. Apa itu misalnya? Misalnya kita mulai nanti belajar Al-Quran. Al-Quran itu banyak Pak isinya Pak. Kalau orang yang belajar Al-Quran itu bukan hanya cara membacanya saja. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran ya tentu belajar membaca Al-Quran itu wajib. Kita harus kerjakan itu, kita kejar itu supaya kita bisa membaca Al-Quran. Tetapi setelah kita belajar Al-Quran, kita harus memaknai, mengerti makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Itu kan kitab suci kita, panduan hidup kita. Gak boleh kita lari daripada Al-Quran. Apapun yang kita lakukan, sedapat mungkin kan harus sama dan sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Al-Quran. Nah karena itu kita harus memahaminya. Nah, tentu nanti kita buat mungkin pelajarannya Al-Quran itu ulumul Quran namanya. Ulumul Quran itu banyak Pak. Di sana itu nanti mungkin kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi begitu udah dengar ceramah gitu, itu udah ngerti nih, oh asbabun nuzul itu seperti ini. Nanti contoh-contohnya seperti apa, dan akhirnya nanti jamaahnya pulang ada sesuatu yang dia mau. Nanti setelah itu ada lagi misalnya tentang i'jazul Quran.
mukjizatnya Al-Quran. Apa itu injaz Al-Quran itu? Kenapa Al-Quran itu disebut mukjizat terbesar di alam semesta? Ya kan? Apa yang menyebabkan dia dianggap sebagai mukjizat sampai hari ini? Nanti ada ustadznya yang jelaskan. Ya sampai dengan hal-hal lain, misalnya tentang tafsir, apa itu munasabah, ya, munasabah keterhubungan ayat dengan ayat, keterhubungan surah dengan surah, ya kan? Ini penting semua dijelaskan supaya apa? Membaca Quran itu bukan sekedar membaca, tapi memang ada yang bisa kita dapatkan.